Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dini hari tadi telah Apple menyelenggarakan iPhone-nya ya teman-teman, tanggal 7 September atau 8 September dini hari di Indonesia ya. Kalau Anda lihat videonya sungguh luar biasa keren ya, amazing banget buat Apple. Tapi kalau Apple ya tidak diragukan lagi, kalau dia memulai iPhone ya pasti lebih bagus. Tapi pertanyaannya, apakah produk yang diselenggarakan atau dipresentasikan kali ini apakah sebagus videonya kali ini? Kita bahas kali ini, jadi stay tune di channel. Yang pertama adalah produk Apple Watch ya. Ini seri 8 sekarang ada, ini paling tengah-tengah ya untuk Apple Watch yang dirilis tahun ini. Jadi dia hampir sama desainnya dengan Apple Watch seri 7. Cuma ini lebih ditingkatkan aja untuk aktivitas atau kegunaannya untuk Apple Watch ini. Kayak misalnya sistem tracking lebih baru, kemudian desainnya hampir sama betul dengan Apple Watch seri 7, cuma ada peningkatan fungsi dari kegunaan Apple Watch tersebut. Apalagi sekarang ini ada dua temperatur ya, ada temperatur di bawah tangan, ada temperatur di atas ya. Jadi untuk mengukur suhu badan kalian atau suhu lingkungan kalian itu cukup akurat ya kalian untuk menggunakannya. Kemudian juga ada tambahan sensor ya untuk getaran ketika Anda mengalami misalnya benturan, baik itu dalam mobil yang saya contohkan ini, otomatis dia akan mendeteksi untuk langsung calling dengan yang Anda aktifkan dengan kontak emergensi kalian ya. Jadi jangan khawatir untuk kalian ketika ada benturan. Dari segi baterainya itu sampai dengan 36 jam ya bertahan kalau mode low mode-nya atau mode daya rendah dari Apple Watch seri 8 ini. Kemudian yang kedua adalah Apple seri SE yang termurah dari Apple Watch ya. Kalian mau beli ini cukup murah juga ya. Ini generasi kedua dari Apple Watch seri SE ya. Hampir hanya peningkatan dari bagian bodinya aja sudah aluminium semua ya teman-teman. Secara kesimpulan kalian bisa lihat di sini untuk apa yang baru dari Apple Watch seri E. Ada peningkatan dari displaynya sama lebih besar 30% dengan Apple Watch seri 3. Kemudian ketika Anda mengganti wajah Apple Watch Anda sudah lebih kencang 20% dari Apple Watch seri SE yang kemarin-kemarin. Dan masih banyak juga sih sebenarnya aplikasi peningkatan dari Apple Watch tersebut seri SE. Ya, yang ini yang kita tunggu-tunggu, apa yang baru ya, ini Apple Watch terbaru adalah Apple Watch seri Ultra. Kenapa Ultra namanya ya? Kenapa enggak ikut-ikut yang lain kayak Pro gitu, kayak AirPod Pro, iPhone Pro? Kenapa Ultra ya? Mungkin agak beda aja dengan mungkin penggunaan Apple Watch ya. Ini desainnya cukup kokoh ya teman-teman. Ini untuk desain untuk kalian yang hobi yang kondisi ekstrim ya. Ini kalian lihat aja gambarnya itu, kualitasnya itu lagi dari titanium ya, cukup kuat ya teman-teman. Ini bisa Anda pakai pada saat Anda sedang mendaki atau ke dalam kondisi ekstrim panas bagaimana ya teman-teman, mungkin di Arab Saudi atau di Kutub Utara kalian bisa pakai ini. Kemudian Anda bisa pakai untuk menyelam, ini dalam 40 meter 60 meter dia bisa kita pakai untuk menyelam ini. Kemudian juga strapnya ini unik ya teman-teman, ini dibuat khusus untuk kalian yang kondisi ekstrim juga strapnya ya teman-teman, jadi tidak mudah mungkin rusak atau belang mungkin kalau istilah kita, atau luntur mungkin kalau strap ini kalian pakai di kondisi ekstrim ya, yang apalagi daerah panas, daerah dingin ya. Ini mantap banget buat kalian beli ketika Anda hobi yang kondisi ekstrim, apalagi Anda sering mendaki, menyelam atau diving, yang hobi-hobi yang jarang orang kagumi ya. Makanya mungkin ini namanya Ultra ya, karena bukan Pro. Kalau Pro mungkin ya khusus proporsional aja, maksudnya yang dari segi kerjaan. Ini khusus mungkin hobi kalian ya teman-teman yang ekstrim, makanya disematkan di Apple Watch seri Ultra.
Kemudian juga ada fitur kompas ya. Ini fitur kompas, kalau Anda sering mendaki, kalian bisa gunakan fitur kompas ini lebih lebih 3 dimensi ya teman-teman untuk kalian gunakan. Ini kesimpulan dari Apple Watch seri Ultra ya teman-teman, kalian bisa lihat. Kemudian ada AirPods Pro 2 generasi 2. Kalau desain sama aja dengan sebagian besar sama aja dengan AirPods Pro generasi pertama, cuma ini chipsetnya itu sudah H2 ya, generasi pertama atau generasi kedua ini. Kemudian noise cancellationnya atau redam kebisingannya itu 2 kali lebih redam ya dibandingkan dengan AirPods Pro yang generasi pertama ya. Jadi ini lebih sunyi, lebih senyap ya kalian gunakan. Kemudian ukuran itu sama aja dengan XSML ya, kalian bisa ganti-ganti. Kemudian fiturnya juga case-nya kalau Anda ketinggalan kalian bisa juga lacak di iPhone kalian. Jadi tidak mungkin kehilangan ya, dan sudah ada lubang-lubang, berarti sudah ada bunyi kalau Anda mencarinya ya, atau Anda mencarinya. Kemudian juga ini sudah disematkan dengan wireless charging ya, itu agak sama aja dengan AirPods Pro pertama. Yang ditunggu-tunggu ini adalah iPhone 14 series ya, ada 4 varian baru dari iPhone 14 ya. Tapi tunggu ini kok ndak ada ya iPhone 14 mini. Jadi kemungkinan ini terakhir memang yang kemarin gosipnya bahwa iPhone 14 itu tidak ada versi mininya. Jadi kemungkinan ini iPhone 12 mini, iPhone 13 mini pasti sudah langka atau sudah naik lagi harganya. Jadi saya takutkan kalau Anda pencinta yang mini-mini, lebih baik kalian lihat harga dulu apakah memang wajar sekarang untuk iPhone 12 mini atau sama iPhone 13 mini, karena di iPhone 14 ini sudah tidak ada iPhone 14 mini ya teman-teman. Kemudian dari ini ada iPhone 14 ini ada iPhone 14 sama iPhone 14 Pro ya. Ada iPhone 14 yang 6,1 inci sama 6,7 inci yang plusnya. Kemudian kemudian ada iPhone 14 Pro 6,1 inci sama iPhone 14 Pro Max untuk 6,7 inci untuk Pro Max-nya ya teman-teman. Warna juga beragam, kalian bisa lihat hampir sama dengan iPhone 13 sama iPhone 13 Pro untuk varian warnanya. Kemudian apa yang baru ya, spesifikasinya sih sebenarnya sama aja dengan iPhone 13 untuk iPhone 14 biasa ini ya. Kita sebutkan saja yang biasa aja. Masih ada poninya, kemudian juga chipsetnya masih A15 Bionic. Masih kalian baca aja lah sendiri untuk apa sih yang tidak ada yang baru ya teman-teman untuk iPhone 14 ini. Cuma itu aja. iPhone 13 mini-nya tidak ada, sama aja dengan yang iPhone 13 series ya teman-teman. Cuma mungkin dari segi baterai agak hemat katanya karena didukung dengan iOS 14 Bionic, kemudian nanti diliris juga menggunakan iOS 16 ya teman-teman. Jadi ini yang iPhone 14 Pro ya, ini poninya sudah tidak ada ya teman-teman. Pertama saya pikir ini kayak HP Android atau smartphone Android ya, kayak gini yang atasnya itu kayak HP Samsung yang atasnya itu bundar kayak memanjang kayak UI. Ternyata dia lebih beda ya teman-teman. Ternyata dia bisa one display layarnya itu lebih unik ya. Saya tidak nyangka Apple bisa berpikir bisa maksimalkan yang namanya display untuk di atasnya teman-teman. Kayak nanti kalau ada nelpon, kayak Anda mau menggunakan AirPod Pro atau apa ya teman-teman, itu bisa lebih enak dilihat ya, lebih enak kalau Anda misalnya membuka aplikasi menggunakan Touch ID, dia juga layarnya kayak hidup aja gitu ya teman-teman. Untuk kalian bisa lihat untuk lebih maksimalnya itu yang di atas yang kayak huruf I itu yang bukan ponis ya, saya tidak tahu apa sih namanya untuk itu. Kemudian kalian
lebih enak ya kalau Anda ingin membeli iPhone 14 ya, saya sarankan untuk kalian membeli iPhone 14 Pro. Karena kalau iPhone 13 ya, kalau iPhone 14 ya mendingan Anda beli iPhone 13. Kemudian adalah yang terbaru dari iPhone 14 Pro adalah masalah satelit. Sesuai dengan gambar yang di awal, memang untuk iPhone-nya itu memang menggunakan gambar sky atau luar angkasa. Jadi di iPhone 14 itu sudah Anda didukung oleh emergency SOS dengan menggunakan satelit ya. Lagi-lagi saya tanya, apakah ini nanti berfungsi di Indonesia? Kita lihat saja ya teman-teman setelah kita membeli iPhone 14 Pro. Jadi itu berupa produk baru dari Apple yang dirilis tadi malam untuk Apple Event ya. Apakah banyak fiturnya nanti ini yang bagus sekali, apakah nanti didukung oleh di support dengan di Indonesia, kita lihat saja. Cukup sekian untuk video kali ini. Jika Anda suka atau bermanfaat, silakan Anda like, share ke teman atau media sosial Anda. Jika Anda belum subscribe, silakan Anda subscribe FD Phone In ya. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.